Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat tentang imam kita, Imam Syafi'i. Pada tahun 767 Masehi, lahirlah Imam Syafi'i di Gaza, tepatnya di Palestina, dengan nama asli Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Beliau hidup dalam kesederhanaan. Ayah beliau sudah wafat sejak beliau masih kecil. Pada umur 7 tahun, beliau sudah berhasil menghafalkan Al-Quran beserta isinya. Dan pada umur 10 tahun, beliau berhasil menghafalkan. Lalu pada masa remaja, beliau tidak hanya main-main, beliau menuntut ilmu dengan tekun. Beliau belajar fikih, hadis, bahasa Arab, bahkan syair. Beliau juga berguru dengan Khalid Az-Zanji dan Ali bin Yazid. Selain menuntut ilmu di tempat beliau lahir, beliau juga pergi ke Madinah menuntut langsung kepada Imam Malik bin Anas. Nah, setelah beliau belajar dari Madinah, beliau juga pergi ke Baghdad untuk berguru kepada Muhammad Al-Husain Asy-Syaibani, yaitu murid daripada Imam Abu Hanifah. Setelah beliau belajar di Baghdad, dari sinilah Imam Syafi'i memiliki pemikiran ingin menggabungkan dua corak, yaitu Ahlul Hadis dari Madinah dan Ahlul Ra'i dari Irak. Lalu pada tahun 195 Hijriah, beliau balik lagi ke Baghdad untuk mengajarkan apa-apa yang sudah beliau miliki, seperti mengajarkan ilmunya, dan dari situlah beliau memiliki banyak murid. Lalu beliau berangkat ke Mesir pada tahun 198 Hijriah. Disinilah Imam Syafi'i membuat banyak karya-karya besar, termasuk Qaul Jadid, yaitu pendapat-pendapat yang baru berbeda dari pendapat yang lama. Lalu pada tahun 204 Hijriah, beliau wafat di Mesir karena mengalami sakit bawasir pada usia 54 tahun. Sebagai ulama besar, Imam Asy-Syafi'i menganut manhaj Ashabul Asadis, yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Karena ketegasan beliau dalam membela sunnah Nabi, makanya beliau mendapat gelar. Adapun murid-muridnya sebagai berikut. Nah, gimana sih perspektif tasawuf menurut Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i tidak menolak tasawuf, akan tetapi menekankan bagaimana tasawuf yang benar. Imam Syafi'i menolak tasawuf yang berujung kepada arah penyimpangan. Dan Imam Syafi'i mendukung tasawuf yang membawa manusia kepada kebaikan, ketenangan, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah berkata, lalu adapun karya-karya besar dari Imam Asy-Syafi'i, yang pertama, kitab Ar-Risalah. Seperti yang kita ketahui, kitab Ar-Risalah ini adalah kitab pertama yang membahas tentang usul fikih. Lalu ada kitab Al-Um. Kitab ini adalah kitab fikih yang berisi tentang pembahasan fikih secara sistematis. Jadi saya di sini akan menjelaskan biografi singkat dan timeline hidup Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi Al-Madani. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Imam Malik tumbuh di kota Madinah. Beliau dikenal orang yang sangat cerdas, tekun, dan menghormati ilmu-ilmu. Beliau dikenal tegas dalam menjaga kehormatan ilmu. Sampai-sampai ketika ingin menyampaikan hadis, beliau mandi terlebih dahulu, memakai pakaian yang terbaik, dan duduk dengan penuh wibawa. Imam Malik juga dikenal sebagai tokoh ahlul hadis, yaitu menjadikan hadis Nabi sebagai pedoman. Baginya, hadis adalah cahaya dan dasar hukum Islam. Beliau belajar dari 900 guru lebih, diantaranya Nafi, Maula, Ibnu Umar, Ibnu Hurmus, dan tabi'in lainnya. Dari situlah Imam Malik mewarisi langsung ilmu generasi dari generasi sahabat. Imam Malik juga memberikan pandangan tentang ilmu tasawuf. Beliau menekankan keseimbangan antara ilmu lahir dan batin. Salah satu nasihat Imam Malik yang terkenal adalah hormatilah hadis Nabi karena hadis adalah warisan terpenting bagi umat Islam.
Kitab terbesar Imam Malik ialah Kitab Al-Muwatta, berisi fikih dan 1700 hadis perkataan sahabat yang menjadi rujukan utama pada mazhab Maliki. Imam Malik wafat di Madinah pada usia 86 tahun, dimakamkan pada pemakaman Baqi dekat dengan para sahabat Nabi. Demikianlah kisah Imam Malik bin Anas yang merupakan pendiri mazhab Maliki, ahli hadis, dan penjaga sunnah Nabi. Dari beliau kita dapat belajar untuk menghormati ilmu, menjaga akhlak, dan belajar dengan penuh ketulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Lahir di Kufa atau Irak pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan atau yang kita kenal dinasti Umayyah. Nama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zauta al-Kufi. Berasal dari keluarga keturunan Persia, ayahnya seorang pedagang kain. Awalnya Imam Abu Hanifah menekuni perdagangan kain sebagai pedagang sutra dan tekstil. Imam Abu Hanifah dikenal jujur, amanah, dan sukses dalam bisnis. Beliau juga sering berdiskusi dengan ulama Kufah hingga kecintaannya yang sangat dalam pada ilmu semakin kuat. Baik, pada awal beliau menuntut ilmu sekitar tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi, beliau berguru pada ulama besar Kufah, terutama Hamad bin Abi Sulaiman atau ahli fikih murid dari Ibrahim An-Nakhai. Juga beliau juga bertemu dengan banyak tabi'in sehingga sempat berjumpa dengan sejumlah sahabat Rasulullah seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa, dan Sahal bin Sa'ad. Pada usia 22 tahun atau sekitar 102 Hijriah atau 720 Masehi, beliau menjadi murid dekat Hamad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun. Setelah gurunya wafat, ia menggantikan posisinya sebagai pengajar fikih di Kufah. Setelah ini, kita masuk ke perkembangan mazhab Hanafi. Beliau mulai mengumpulkan murid-murid cerdas, diantaranya Abu Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani, Zufar bin Huzail. Mereka bersama-sama menyusun pendapat hukum yang kelak akan dikenal sebagai mazhab Hanafi, mazhab fikih yang paling luas pengikutnya di dunia Islam. Yang kedua, setelah ini kita masuk kepada masa ujian. Beliau menolak tawaran jabatan qadhi atau hakim agung dari Khalifah Umayyah maupun Abbasiyah karena takut tidak bisa berlaku adil dan khawatir tunduk kepada kepentingan politik. Karena sikap ini beliau dipenjara dan disiksa. Lalu pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, beliau wafat. Wafat dalam penjara di Baghdad pada usia 70 tahun. Menurut sebagian riwayat, beliau dipaksa menerima jabatan hakim, tapi tetap menolak hingga wafat sebagai tahanan. Dimakamkan di Baghdad dan jenazahnya disolatkan oleh puluhan ribu orang. Jadi kita masuk ke kisah teladan dari Imam Abu Hanifah yang tadi. Imam Abu Hanifah selalu mengedepankan kejujuran dalam berbisnis, rendah hati dalam ilmu, berani menolak jabatan, dan tidak memandang hanya karena jabatan, karena beliau takut dirinya masih kurang dalam beradil, dan juga beliau itu sangat dermawan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Lanjut ke kisah imam yang keempat, yaitu kisah Imam Hambali. Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau yang kita kenal sebagai Imam Hambali lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Beliau lahir dalam keadaan yatim, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri, yaitu Safiyah binti Maimunah. Ayahnya merupakan seorang komandan perang Islam yang gugur sebagai syahid di medan perang. Meskipun begitu, Imam Hambali tetap memiliki semangat belajar yang tinggi dari kecil. Sejak dulu, ia dikenal memiliki sifat yang cerdik, tekun, dan gigih dalam menuntut ilmu. Ia memulai jenjang pendidikannya dari menghafal Al-Quran. Tahun 186 Hijriah, Imam Hambal memulai perjalanannya dalam mencari hadis di berbagai kota, seperti Hijaz, Basrah, dan Yaman. Ia dikenal sangat teliti dalam menyeleksi hadis yang ia terima. Ketelitian inilah yang membuat ia dipercaya sebagai mufti atau sebagai pemberi fatwa dan sebagai muhadis atau sebagai ahli hadis. Tahun 204 Hijriah, Imam Hambal bertemu Imam Syafi'i di Baghdad dan langsung berguru kepadanya. Imam Syafi'i merupakan salah satu guru terpenting bagi Imam Hambali. Dari Imam Syafi'i, Imam Hambali berhasil mengumpulkan 700.000 hadis dalam kitabnya yaitu Al-Musnad. Tahun 234 Hijriah, setelah masa ujian berakhir, Imam Hambali kembali mengajarkan dan menyebarkan ilmunya. Ribuan penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia datang berguru kepadanya.
Ia mengajarkan kepada murid-muridnya tersebut agar selalu untuk memiliki niat yang teguh, menekankan pentingnya bersyukur, serta menekankan pentingnya hidup sederhana. Beliau merupakan sosok yang tidak suka berdebat dan selalu menjaga lisan dimanapun. Kerendahan hatinya serta kesederhanaannya ini menjadikannya seorang sosok yang sangat dihargai dan dihormati oleh seluruh orang. Dan pada tahun 241 Hijriah, Imam Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun. Kabar duka ini menjadi kesedihan bagi seluruh umat muslim di dunia. Banyak sekali orang yang menghadiri pemakamannya. Hingga saat ini, ia mewariskan satu harta yang cukup berharga untuk kita semua, yaitu mazhab Hambali. Salah satu dari 4 mazhab fikih Sunni yang dimanut oleh ratusan atau bahkan ribuan orang di dunia. Pada mazhab Hambali, ia menekankan bahwa hadis dari Nabi SAW sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Keteguhan serta pengorbanannya dalam menuntut ilmu terus menginspirasi banyak orang hingga detik ini. Jadi kesimpulan dari keteladanan 4 mazhab di atas ialah yang pertama, Imam Abu Hanifah meneladankan sikap berpikir kritis dan rasional, berpegang teguh pada prinsipnya. Ia juga menunjukkan bahwa menuntut ilmu harus menggunakan akal sehat tetapi tetap dalam koridor Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Imam Malik memberikan teladan berupa ketaatan kepada hadis Nabi dan sikap kokoh dan berwibawanya. Dia juga terkenal tegas dan konsisten. Yang ketiga, Imam Syafi'i meneladankan sikap kritis, teliti, dan sistematis dalam berargumentasi. Dia juga sangat berhati-hati dalam mengumpulkan hadis, sehingga hadis-hadis yang dikumpulkannya kebanyakan hadis sahih. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal meneladankan sikap sabar, keteguhan iman, dan berani mempertahankan kebenaran. Beliau juga sangat mempertahankan kemurnian akidah. Beliau juga tidak tergoda oleh kepentingan duniawi. Dari keempat imam tersebut, kita bisa mengambil teladan bahwa seorang muslim sebaiknya berilmu luas dan terus belajar, menjaga prinsip serta keteguhan iman, tawaduk, sabar, dan berakhlak mulia, mengutamakan kebenaran di atas kepentingan pribadi atau kepentingan dunia. Dengan meneladani mereka, kita bisa menjadikan ilmu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus bermanfaat untuk umat.